Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, diyakini bahwa setiap pemimpin yang akan dihadirkan alam yang akan datang untuk memimpin suatu kelompok masyarakat pasti akan selalu didahului dengan beberapa tanda-tanda yang ditunjukkan oleh alam itu sendiri. Jangankan pemimpin berskala nasional, pemimpin di tingkat kampung atau desa pun, jika akan datang seorang kepala desa atau lurah atau kuwu sebagai pemimpin yang bersifat ratu adil, yaitu seorang kepala desa yang adil dan bijaksana pada rakyat desa tersebut, yang kehadirannya dinantikan oleh segenap warga desa, pasti akan didahului dengan datangnya pertanda dari alam. Tanda alam itu mereka namai sebagai pulung, yaitu benda langit yang mirip seperti bintang jatuh atau meteor yang meluncur di kegelapan malam menuju arah tertentu. Pulung ini begitu amat diyakini oleh sebagian masyarakat Jawa sebagai petunjuk alam untuk memilih pemimpin tertentu. Maka tak heran di malam menjelang pencoblosan dan pemilihan kepala desa, banyak orang-orang desa yang berjaga semalaman hanya untuk menantikan kemana pulung ini mengarah. Pada calon yang mana tanda alam ini merujuk. Jika bintang melayang itu jatuh ke arah utara, maka sudah dapat dipastikan masyarakat mempercayainya calon yang tinggal di sebelah utara itulah yang mendapat restu alam. Itulah calon yang didatangi pulung, dan masyarakat desa itu pun dengan mantap akan memilih calon yang didatangi pulung itu. Saking begitu dipercayanya kepercayaan ini di tengah-tengah masyarakat, sampai-sampai ada istilah atau ungkapan yang sering kita temui dan kita gunakan hingga saat ini, yaitu istilah ketiban pulung, untuk menggambarkan keadaan saat kita mendapat keberuntungan yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Atau bila dikatakan dalam istilah yang lain yang dikenal dalam masyarakat Betawi sebagai rezeki nomplok. Adapun untuk pemimpin yang berskala lebih tinggi seperti pemimpin negara, maka tanda-tanda alam itu bukan lagi sekedar pulung, bukan lagi sekedar bintang yang melayang di kegelapan malam. Tapi alam akan memberikan sinyal dan tanda-tanda melalui beberapa kejadian yang sekilas nampak seperti sebuah kebetulan. Tapi sesungguhnya itu adalah pertanda dari alam itu sendiri. Mengapa seperti kebetulan? Inilah cara alam menjelaskan tentang siapa yang dipilihnya. Dengan cara seperti kebetulan itulah alam akan mencuri perhatian kita akan tanda-tanda yang diberikan. Alam dengan sangat piawai seperti mengatur agar setelah terjadi barulah kita menyadari betapa kebetulan itu adalah cara alam memberi tanda kepada kita. Untuk kasus ini kita bisa melihat pada kasus tongkat cakra milik Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III yang lebih memilih mengobarkan perlawanan kepada Belanda ketimbang harus tunduk menjadi orang taklukan Belanda. Perang dahsyat yang oleh Belanda disebut sebagai Perang Jawa ini sungguh amat melelahkan dan sangat-sangat menghabiskan biaya yang begitu besar bagi Belanda. Sehingga ketika Pangeran Diponegoro berhasil ditaklukkan, meskipun dengan cara-cara yang licik, Belanda merampas habis apapun yang dimiliki oleh sang pangeran. Dan di antara benda-benda yang dirampas oleh Belanda adalah sebuah tongkat yang dinamai sebagai cakra atau cokro. Inilah benda yang selalu menemani dalam kepemimpinannya, baik saat berperang maupun saat memberikan pendidikan kepada pengikutnya. Oleh sebagian masyarakat Jawa, terutama pengikut dari Pangeran Diponegoro, tongkat ini dianggap begitu sakral. Sehingga saat tongkat ini dirampas dan dibawa ke negeri Belanda, mereka meyakini bahwa suatu saat tongkat itu akan kembali dan siapapun kelak yang menerima pertama kali, maka orang itu akan menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana dikatakan Andi F. Noya di dalam acara Kick Andy saat berbincang dengan Anies Baswedan. Menariknya, yang menerima tongkat cakra dari negeri Belanda pertama kali adalah Anies Baswedan. Orang yang semula tidak diagendakan untuk menerima dalam proses serah terima resmi kenegaraan. Yang diagendakan menerima tongkat adalah seorang presiden yang dalam hal ini adalah Jokowi. Alam sudah menentukan bahwa orang yang harus menerima tongkat ini pertama kali adalah Anies Baswedan. Maka alam mengatur sang kebetulan untuk bertindak.
Dan pada akhirnya, secara kebetulan, di saat yang sama dengan acara serah terima tongkat cakra tersebut, Presiden harus berada di Filipina, di tempat yang jauhnya ribuan kilometer dari Jakarta, yang membuat seorang presiden sekalipun tak mungkin berada di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Maka, secara protokoler ketatanegaraan, orang yang berhak menerima tongkat itu adalah seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang secara kebetulan dijabat oleh Anies Baswedan. Itulah cara alam memberi tanda dengan menggunakan kebetulan, sehingga tak seorang pun menyadari tentang makna peristiwa tersebut sebelum kejadian itu sendiri terjadi. Peristiwa kedua adalah joglo rumah Anies. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Amerika, kembalilah Anies ke Indonesia. Dia pun membeli sebuah lahan di kawasan Lebak Bulus, Cilandak Barat. Karena masih berbentuk lahan kosong, Anies menghubungi teman-temannya untuk membantunya merancang sebuah hunian. Di antara teman yang ia hubungi adalah seorang teman yang menawarkan sebuah joglo jati tua yang awalnya hanyalah berupa pretelan kayu jati. Rupanya setelah disusun ulang, ternyata adalah pretelan sebuah joglo. Dan yang lebih menghebohkan ternyata joglo itu adalah joglo hadiah dari Sultan Hamengkubuwono II kepada Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri pesantren Tegal Sari Ponorogo. Joglo yang menurut ahli disebut sebagai joglo bermotif satria pinayungan ini telah berusia 300 tahun. Kini joglo itu membuat rumah Anies menjadi begitu anggun dan berbeda dari rumah kebanyakan. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang siapa sosok Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari ini, yang lebih dikenal sebagai Eyang Ageng Besari, karena semua orang dapat dengan mudah mendapat informasi tentang sosok ini di internet. Tapi coba perhatikan siapa pemilik awal joglo itu dan siapa pemiliknya kini, yaitu Kiai Ageng Besari dan Anies Baswedan. Ada rentang waktu 300 tahun di mana dalam rentang waktu yang sejauh itu, kalau tidak karena alam yang mengatur, lagi-lagi dengan cara kebetulan, maka bisa saja joglo yang sudah dipretele itu teronggok menjadi tumpukan kayu yang akhirnya hilang tanpa jejak. Tapi lihatlah cara alam bekerja. Ketika joglo itu dijual oleh ahli waris dalam bentuk pretelan, maka secara kebetulan pembelinya adalah orang yang paham dan mengerti bahwa kayu-kayu ini sangat bernilai. Maka ketika benda ini belum bisa digunakan, dia menyimpannya di tempat yang sangat-sangat layak sehingga joglo yang sudah terurai itu tetap terjaga. Alam seolah mengatur bahwa suatu saat nanti orang yang berhak akan joglo itu akan datang pada saatnya. Joglo itu teronggok dengan sabar seolah menunggu Anies pulang dari studi dan mampu membeli lahan untuk membawanya serta. Secara filosofis, joglo bagi masyarakat Jawa adalah bagian dari rumah pembesar Jawa, tempat di mana dia menerima kunjungan dari masyarakatnya. Dan kini simbol itu telah berada di rumah Anies. Kalau bukan karena alam yang mengaturnya, lewat kebetulan-kebetulan, dengan rentang waktu ratusan tahun, joglo bersejarah itu sudah punah karena dibiarkan teronggok di tempat yang tak layak, kehujanan, kepanasan, berlumut, lalu perlahan melapuk. Atau bisa saja berakhir sebagai kayu bakar di perapian. Terima kasih.